Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube DSI Official. Kali ini kita akan membahas bab litosfer tentang proses pembentukan tanah. Semoga kita semua tetap semangat dan jaga kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat bermanfaat untuk saat ini dan ke depannya. Amin. Untuk KD-nya masih sama, yaitu KD 3.5 menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah menganalisis persebaran tanah di Indonesia. Tanah merupakan bagian dari lapisan atmosfer kerak bumi yang terletak di posisi paling atas dan menjadi bagian dari kehidupan organisme ataupun mikroorganisme, serta tersusun atas berbagai mineral, material, organik, dan anorganik lainnya. Proses pembentukan tanah berawal dari proses pelapukan, yaitu peristiwa hancurnya massa batuan secara fisik, kimia, ataupun biologi. Nah, proses pelapukan membutuhkan waktu yang sangat lama, karena dipengaruhi oleh cuaca, sinar matahari, dan curah hujan. Dari proses pelapukan akan mengalami pelunakan, di mana terdapat air dan udara, yaitu dua komponen yang memegang peran penting dalam proses ini. Air dan udara nantinya akan masuk di sela-sela rempahan batuan untuk melunakkan struktur batuan. Nah, proses pelunakan struktur batuan ini membutuhkan waktu yang lama seperti pada proses pelapukan. Air dan udara membantu dalam proses pelunakan struktur batuan dan dapat dijadikan sebagai tempat hidupnya. Air dan udara juga akan mendorong calon makhluk hidup untuk dapat hidup di permukaannya. Organisme yang dapat berkembang atau yang dapat tumbuh dalam proses ini contohnya seperti mikroba dan lumut. Setelah melewati proses pelunakan struktur batuan, maka akan dilanjutkan ke proses tumbuhnya keanekaragaman tumbuhan perintis. Nah, tumbuhan yang dimaksud di sini adalah tumbuhan yang lebih besar dari lumut, sehingga akar-akar yang masuk di dalam batuan yang telah lunak akan membantu proses pemecahan batuan tersebut. Dalam proses pembentukan tanah, terdapat beberapa faktor pembentuk tanah. Terdiri dari iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Iklim yaitu meliputi suhu udara dan curah hujan. Nah, suhu udara dan curah hujan merupakan bagian dari unsur iklim yang sangat berperan dalam proses pembentukan tanah. Perbedaan suhu yang sangat mencolok antara siang dan malam akan mempercepat proses pengembangan dan pengerutan batuan, sehingga memudahkan pecahan batuan dan akan menjadi tanah. Dalam proses pembentukan tanah, unsur curah hujan yang paling berperan adalah jumlah curah hujan dan intensitas hujannya. Jumlah curah hujan berpengaruh terhadap jumlah air yang meresap ke dalam tanah. Sedangkan intensitas curah hujan yang tinggi akan mempunyai tenaga yang lebih kuat dalam memecahkan batuan. Selanjutnya, itu ada organisme. Organisme membantu proses pelapukan dan pembentukan humus. Proses pelapukan berupa pelapukan organik. Pelapukan organik artinya pelapukan yang dilakukan oleh makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan. Lalu ada proses pembentukan humus. Tumbuhan akan menghasilkan dan menyisakan daun-daunan dan ranting-ranting yang menumpuk di permukaan tanah. Daun dan ranting itu akan membusuk dengan bantuan jasad renik atau mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Selanjutnya ada bahan induk. Nah, bahan induk itu terdiri dari batuan beku
batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ketiga batuan itu akan hancur menjadi bahan induk, kemudian akan mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Selanjutnya ada topografi. Pada daerah yang memiliki relief datar, maka proses pembentukan tanahnya lebih cepat daripada daerah yang reliefnya miring. Nah, pada lereng yang semakin terjal, maka erosi akan semakin besar sehingga mengganggu proses pembentukan tanah. Selanjutnya ada waktu. Semakin lama waktu pembentukan tanah, maka akan semakin tebal pula tanah yang terbentuk. Waktu pembentukan tanah itu berbeda-beda. Misalnya, tanah yang berasal dari batuan yang keras memerlukan waktu yang lama untuk pembentukan tanah dibandingkan dengan tanah yang terbentuk dari batuan lunak. Setiap jenis tanah memiliki lapisan yang berbeda-beda, namun secara umum terbagi menjadi 4 lapisan dan terdiri dari 5 horizon atau disebut dengan profil tanah. Nah, dalam profil tanah kita akan mengenal horizon tanah. Yang pertama ada horizon O. Horizon O didominasi bahan organik, dedaunan yang berjatuhan ke tanah dan mengalami dekomposisi. Lalu yang kedua, horizon A merupakan lapisan yang terletak hingga kedalaman 30 cm. Sering disebut juga dengan topsoil. Nah, pada lapisan ini kaya dengan bahan-bahan organik atau humus dan menjadikannya sebagai lapisan paling subur, sehingga sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman berakar pendek. Lalu, bagaimana nih cara mengenali horizon A? Jadi, ciri-cirinya adalah warnanya cenderung paling gelap dibandingkan lapisan di bawahnya. Lalu terlihat lebih gembur dan semua mikroorganisme hidup pada lapisan ini, contohnya cacing, sehingga memungkinkan terjadinya proses pelapukan daun, sisa batang tumbuhan, dan bagian makhluk hidup lainnya. Selanjutnya ada horizon B, yaitu terletak tepat di bagian bawah dari topsoil dengan ketebalan antara 50 cm hingga 1 meter. Nah, ciri-cirinya ini berwarna lebih cerah daripada lapisan topsoil atau lapisan di atasnya. Dan lapisan ini terbentuk dari campuran pelapukan yang terletak di lapisan bawah dengan sisa material topsoil yang terbawa oleh air, lalu mengendap sehingga bersifat lebih padat dan sering disebut dengan tanah liat. Lalu ada lagi horizon C, yaitu lapisan yang mengandung batuan yang mulai melapuk dan sudah tercampur dengan tanah endapan pada lapisan di atasnya. Selanjutnya itu horizon R, merupakan lapisan terdalam yang terdiri atas batuan padat. Jenis batuan pada lapisan ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga menyebabkan produk tanah yang dihasilkan pun akan berbeda. Nah, batuan pada lapisan ini mudah pecah, namun sangat sulit ditembus oleh akar tanaman dan air. Ciri-cirinya itu berwarna terang putih kelabu hingga kemerahan. Lapisan batuan induk ini dapat dengan mudah terlihat pada tebing yang terjal di daerah pegunungan. Horizon A disebut lapisan atas, horizon B disebut lapisan tengah, horizon C disebut lapisan bawah, dan horizon R disebut batuan induk. Lalu, tanah yang subur tidak hanya ditentukan oleh kandungan mineral di dalamnya saja, tetapi juga sifat fisik, kimia, dan fisika tanah. Jadi, kita akan membahas sifat-sifat tanah. Nah, sifat tanah tadi terbagi menjadi 3, sifat fisik, sifat kimia, dan sifat fisika. Sifat fisik itu contohnya warna tanah.
Warna tanah merupakan ciri fisik yang paling mudah dikenali. Perbedaan warna tanah umumnya dipengaruhi oleh perbedaan kandungan bahan organik. Semakin hitam warna tanah menunjukkan tanah tersebut semakin subur. Sebaliknya, semakin terang warna tanah menunjukkan tidak suburnya tanah tersebut. Selanjutnya yaitu sifat kimia. Terdiri atas keasaman tanah atau pH tanah. Nilai pH tanah dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan kesuburan tanah. Tanah yang subur memiliki pH antara 6 sampai 7. Selanjutnya, sifat fisika tanah. Nah, sifat fisika ini mencakup tekstur, struktur tanah, porositas tanah. Tekstur tanah merupakan besar kecilnya ukuran partikel yang menyusun tanah. Setiap jenis tanah memiliki ukuran partikel yang berbeda-beda. Partikel dengan ukuran besar memiliki tekstur kasar, contohnya itu tanah lempung. Sedangkan partikel kecil memiliki tekstur halus, contohnya tanah pasir. Selanjutnya, struktur tanah merupakan sifat fisik tanah yang menggambarkan susunan ruangan partikel-partikel yang ada di tanah, lalu bergabung satu dengan yang lainnya sehingga membentuk gumpalan kecil. Nah, gumpalan-gumpalan kecil ini mempunyai bentuk, ukuran, dan ketahanan tanah yang berbeda-beda. Itu disebut dengan struktur tanah. Sedangkan porositas tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap air. Besar kecilnya kemampuan tanah dalam menyerap air berhubungan dengan tingkat kepadatan tanah. Semakin padat tanah, maka porositas tanahnya semakin kecil, karena tanah yang padat sulit untuk menyerap air. Lalu, tanah yang baik seperti apa? Yaitu tanah yang porositasnya besar, karena akan memudahkan akar tanaman untuk menembus tanah dalam mencari organik. Selain itu, tanah tersebut juga mampu menahan air hujan sehingga tanaman tidak kekurangan air. Selanjutnya, kita akan membahas persebaran tanah di Indonesia. Pertama, ada tanah aluvial, yaitu tanah yang berasal dari sedimen lumpur yang dibawa oleh air sungai. Tanah ini merupakan hasil erosi yang kemudian diendapkan bersamaan dengan lumpur sungai. Tanah aluvial ini memiliki warna kelabu dan sifatnya subur. Tanah aluvial biasa ditemukan di wilayah dataran rendah. Contohnya itu ada di wilayah timur Sumatera, lalu bagian utara Jawa, lalu Kalimantan bagian selatan dan tengah, lalu ada lagi bagian utara dan selatan Papua. Selanjutnya kita akan membahas tanah vulkanis, yaitu jenis yang berasal dari abu gunung api atau vulkanisme, yaitu material letusan gunung api yang sudah mengalami pelapukan. Tanah vulkanis mengandung banyak unsur hara sehingga sifatnya sangat subur. Tanah vulkanis banyak ditemukan di wilayah Jawa, lalu wilayah Bali, lalu di daerah Sumatera di sekitar Danau Toba. Nah, tanah vulkanis ini dibedakan menjadi dua, yaitu tanah regosol dan tanah latosol. Tanah regosol yaitu tanah vulkanis yang mempunyai butir kasar berwarna kelabu sampai kuning, serta mengandung bahan organik yang sedikit. Tanah regosol cocok untuk ditanami tanaman tembakau, palawija, serta buah-buahan. Nah, daerah yang banyak terdapat tanah regosol adalah di wilayah Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan tanah latosol adalah tanah vulkanis yang memiliki ciri khas dari warnanya yang merah hingga kuning dan mengandung bahan organik sedang dengan sifat yang asam. Tanah latosol ini cocok untuk ditanami padi, karet, kopi, kelapa, dan palawija. Tanah latosol banyak terdapat di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, lalu Bali,
lalu Jawa dan wilayah Papua. Selanjutnya adalah tanah humus, yaitu jenis tanah yang muncul akibat tumbuhan-tumbuhan yang membusuk. Berbagai tumbuhan yang membusuk ini membuat tanah humus mengandung unsur hara yang tinggi. Artinya, tanah ini pun bersifat sangat subur. Jenis tanah ini sangat cocok untuk ditanami tanaman padi atau nanas dan kelapa. Tanah humus banyak terdapat di Pulau Sulawesi, Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, dan Papua. Selanjutnya, kita akan membahas tanah organosol, yaitu jenis tanah yang disebut juga tanah gambut, terbentuk akibat proses pelapukan atau proses pembusukan tanaman organik yang tidak sempurna, karena selalu tergenangi oleh air. Jenis tanah gambut kurang baik untuk pertanian. Tanah gambut banyak terdapat di daerah pasang surut seperti di Sumatera bagian timur, pantai barat Sumatera, Jawa, ada pantai Kalimantan Timur, dan wilayah Papua bagian barat. Selanjutnya kita akan membahas tanah kapur. Tanah ini berasal dari batuan kapur. Tanah kapur bersifat tidak subur, tetapi tanah ini masih bisa ditanami tanaman keras. Contohnya pohon jati. Tanah kapur banyak terdapat di wilayah Yogyakarta. Contohnya di daerah Blora Pegunungan Kendeng serta Pegunungan Seribu Yogyakarta. Selanjutnya kita akan membahas tanah pasir. Tanah ini memiliki kadar air yang sangat sedikit dan sangat miskin unsur hara. Tanah pasir berasal dari batuan pasir yang telah melapuk. Tanah ini banyak ditemukan di wilayah-wilayah pantai. Persebaran tanah pasir di Indonesia salah satunya ada di Yogyakarta, tepatnya di Pantai Parangkusumo. Selanjutnya, kita akan membahas tanah laterit, jenis tanah yang sifatnya tidak subur atau bahkan dapat dikatakan sudah hilang kesuburannya. Karena dalam tanah laterit banyak terkandung zat besi dan aluminium. Kandungan unsur hara dalam tanah ini sudah hilang karena terlalut oleh curah hujan yang tinggi. Nah, tanah laterit juga bersifat kering dan tandus. Warna tanah ini kekuningan sampai merah, sehingga tanah laterit juga sering disebut dengan tanah merah. Tanah ini banyak ditemukan di wilayah Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, lalu Kalimantan Barat. Selanjutnya, kita akan membahas tanah litosol. Memiliki ciri khas butiran kasar berupa kerikil. Tanah ini sangat miskin unsur hara sehingga tidak subur dan kurang baik untuk pertanian. Karena sifat tanahnya yang kurang subur, tanah ini hanya cocok untuk ditanami pohon besar di hutan. Nah, tanah litosol itu banyak ditemukan di daerah Sumatera, daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara, Maluku Selatan, dan wilayah Papua. Dengan banyaknya jenis tanah yang ada di Indonesia, semoga masyarakat sejahtera dan arif menggunakannya dan arif mengelolanya. Jangan sampai terjadi kerusakan tanah. Kerusakan tanah biasa disebabkan oleh ulah manusia ataupun bencana alam, sehingga terjadi degradasi tanah. Nah, degradasi tanah ini merupakan masalah yang cukup serius karena berhubungan dengan penurunan kualitas tanah. Untuk mencegah terjadinya degradasi tanah, maka kita perlu melakukan upaya pengelolaan tanah, salah satunya dengan cara konservasi tanah.
Nah, kegiatan konservasi tanah ini dilakukan untuk mencegah erosi, memperbaiki tanah yang rusak, serta untuk memelihara dan meningkatkan produktivitas tanah. Konservasi tanah terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama, metode vegetatif, yaitu metode pengawetan tanah dengan cara menanam tumbuhan, yaitu contohnya penghijauan dan reboisasi. Penghijauan dan reboisasi itu berbeda ya. Penghijauan adalah merawat dan melestarikan tanaman hijau atau menanam tanaman hijau yang bermanfaat. Sedangkan reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Selanjutnya yaitu metode mekanik. Metode pengawetan tanah melalui teknik pengolahan. Contohnya pembuatan terasering. Pembuatan terasering itu membuat teras-teras atau tangga-tangga pada lahan miring. Fungsinya untuk memperpendek panjang lereng dan memperbesar resapan air, sehingga mengurangi erosi. Selanjutnya, metode kimia. Metode untuk memperbaiki struktur tanah dengan bahan kimia. Tujuannya untuk meningkatkan kemantapan struktur tanah, sehingga struktur tanah tidak mudah hancur oleh pukulan air hujan dan infiltrasi tetap besar. Materi tentang tanah sudah selesai. Sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.